Perkenalkan, nama saya Thalia Wahyu Karistia dengan NIM 19443-050 PT 08182 dari kelompok 27. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan mini project acara 3, penanaman dan pemupukan. Pendahuluan. Penanaman merupakan kegiatan budidaya yang dilakukan secara sengaja terhadap bibit, benih, biji, dan stek tanaman ke dalam suatu media tanam permanen untuk tujuan menghasilkan tanaman yang baru. Penanaman merupakan kegiatan dalam budidaya tanaman. Penanaman berarti menanam bibit atau benih di lahan yang telah disediakan. Harnell 2012. Pupuk dibagi menjadi dua macam, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik atau pupuk buatan merupakan pupuk yang memiliki unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan pupuk organik atau pupuk alami merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti kotoran kambing, limbah organik, dan tumbuhan melalui rekayasa dengan bahan mineral dan mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah. Hartatik et al. 2015. Pemupukan merupakan pemberian nutrien tambahan tertentu ke dalam tanaman dan tanah agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman optimal. Pemupukan merupakan pemberian unsur hara ke tanah atau tanaman sesuai yang tanaman butuhkan untuk pertumbuhannya secara normal. Hepriani et al. 2016. Fungsi pemupukan yaitu untuk memperbaiki sifat fisik tanah, struktur tanah, dan kesuburan tanah. Pemupukan berfungsi untuk menambah unsur hara agar pertumbuhan, produksi, dan mutu hasil produksi meningkat. Hebriani et al. 2016. Tujuan mini project. Mini project acara penanaman dan pemupukan bertujuan untuk mengetahui cara penanaman hingga pemanenan, mengamati pertumbuhan tanaman dengan parameter tinggi tanaman, luas daun, dan jumlah daun, dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu polybag, pupuk organik, tanah, dan skop atau arit. Bahan yang digunakan yaitu bibit dari tanaman Ipomoea reptanspor atau kangkung darat. Kegiatan praktikum. Profil tanaman yang digunakan yaitu Ipomoea reptanspor atau biasa disebut dengan kangkung darat. Klasifikasi tanaman kangkung yaitu Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoea L, spesies Ipomoea reptanspor. Morfologi kangkung yaitu berakar tunggang, batang mengandung air, daun lebar, dan berwarna hijau keputih-putihan. Berbunga trompet dengan mahkota bunga berwarna putih dan merah. Berbuah bentuk oval dan berbiji bulat dan persegi, serta biji berwarna coklat kehitam-hitaman saat sudah tua dan hijau saat masih muda. Media yang digunakan dalam penanaman yaitu berupa polybag yang sudah terisi dengan 3/4 tanah dari ukuran polybag. Proses transplantasi. Proses transplantasi dilakukan dengan memindahkan bibit kangkung ke dalam polybag. Setelah dipindahkan, bibit disiram hingga cukup lembab dan basah. Proses pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan setelah tanaman selesai dipindahkan dan dalam keadaan cukup basah dan lembab. Proses pemeliharaan meliputi pengairan dan penyiangan. Pengairan dilakukan dengan penyiraman yang dilakukan sebanyak 2 kali sehari selama 1 minggu, dan minggu berikutnya penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali sehari. Penyiangan merupakan perlakuan untuk membasmi gulma di sekitar tanaman yang menghambat pertumbuhan tanaman. Proses pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu. Pengukuran parameter. Parameter yang diukur selama masa pemeliharaan 4 minggu yaitu tinggi batang, jumlah daun, dan luas daun yang didapat dari perkalian rata-rata panjang dan lebar daun. Hasil pengukuran dicatat dan didokumentasikan. Pemupukan. Pada minggu kedua setelah penanaman dilakukan pemupukan. Pemupukan menggunakan pupuk organik dengan dosis
100 gram per polybag dan 200 gram per polybag. Metode pemupukan dengan menggunakan metode top dressed placement yang ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tanaman tumbuh. Pemanenan. Tanaman akan dipanen pada minggu keempat dengan merobek polybag di satu bagian, lalu mencabut akar tanaman dengan perlahan. Akar tanaman kangkung yaitu akar tunggang. Hasil dan pembahasan. Berikut tabel hasil pengamatan. Tabel 1, pertumbuhan tanaman Ipomoea reptans polar pada perlakuan dosis pemupukan. Pembahasan hasil. Berdasarkan proses pemeliharaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tanaman diberikan pupuk organik dengan dosis sebanyak 100 gram per polybag dan 200 gram per polybag. Parameter yang diamati yaitu tinggi daun, jumlah daun, dan luas daun. Hasil pertumbuhan tanaman minggu pertama hingga minggu keempat dengan dosis 100 gram per polybag secara berurutan yaitu untuk tinggi tanaman 13,5 cm, 13,94 cm, 16,84 cm, dan 16,76 cm. Untuk jumlah daun yaitu 2, 4, 5, dan 4. Untuk luas daun yaitu 2,2 cm², 8,61 cm², 13,54 cm², dan 12,73 cm². Hasil pertumbuhan tanaman minggu pertama hingga minggu keempat dengan dosis 200 gram per polybag secara berurutan yaitu untuk tinggi tanaman 13,5 cm, 14,8 cm, 16,4 cm, dan 19,82 cm. Untuk jumlah daun yaitu 3, 6, 9, dan 8. Untuk luas daun yaitu 6,89 cm², 12,43 cm², 16,61 cm², dan 15,3 cm². Hasil didapat dari rata-rata 4 tanaman per polybag. Pada minggu ketiga dilakukan penyiangan yaitu memotong daun yang ditempeli hama. Jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan hasil penguraian bahan organik. Pupuk organik dapat memberikan hasil yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Fauzi 2012. Pupuk kimia memiliki dampak buruk bagi ekosistem tanah sehingga mengakibatkan kurangnya unsur hara di dalam tanah dan menurunkan produktivitas tanah. Sutanto 2006. Metode pemupukan yang digunakan yaitu top dress placement. Top dress placement merupakan penyebaran pupuk di atas permukaan tanah saat tanaman mulai tumbuh. Budiansyah 2019. Pupuk kompos memiliki fungsi untuk memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah karena dapat menggemburkan tanah. Unsur hara mikro yang terkandung dalam kompos yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Kandungan unsur hara mikro dalam kompos yaitu klor, mangan, tembaga, boron, molibdenum, besi, dan seng. Indrawan et al. 2016. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kangkung yaitu frekuensi penyiraman, jenis pupuk, dosis pemupukan, intensitas cahaya, dan unsur hara. Faktor lingkungan seperti unsur hara akan diserap oleh akar dan akan mempengaruhi tinggi tanaman. Suroso dan Novi 2016. Air merupakan faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kekurangan air akan menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak dapat balik sehingga menyebabkan kematian tanaman. Fauzi 2012. Jenis pupuk dan dosis pemupukan mempengaruhi produktivitas tanaman. Pupuk organik dapat memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah. Edi 2014. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pemeliharaan akan dimulai setelah dilakukan penanaman bibit kangkung. Proses pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman dan penyiangan, pengamatan pertumbuhan tanaman, pemupukan, dan pemanenan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu berikutnya dan seterusnya. Penyiangan dilakukan untuk membasmi gulma atau hama yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Pemupukan dilakukan pada minggu kedua dengan pemberian pupuk organik atau kompos. Dosis pemberian pupuk yaitu 100 gram per polybag dan 200 gram per polybag. Parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun yang dihitung setiap 1 minggu sekali. Setelah dilakukan pemeliharaan selama 4 minggu, tanaman akan dipanen. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu frekuensi penyiraman, jenis pupuk, dosis pemupukan, intensitas cahaya, dan unsur hara. Berikut daftar pustaka. Lampiran merupakan dosis pemupukan berdasarkan jurnal. Footage video kegiatan mini project.
Sekian presentasi kegiatan mini project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.